Halo, video ini berisi rangkuman materi mata pelatihan pengantar otomasi perpustakaan. Tentu saja, selain rangkuman materi, di dalamnya juga ada tugas-tugas yang diberikan. Pertanyaan penugasan bukan hanya diberikan di akhir video, tetapi juga di tengah video. Jadi harap diperhatikan video ini sampai selesai. Otomasi perpustakaan bukan artinya membuat kegiatan perpustakaan dilakukan dengan cara otomatis. Otomasi perpustakaan mengacu kepada sistem yang digunakan untuk mempermudah kegiatan pengelolaan perpustakaan. Dan tidak semua kegiatan pengelolaan perpustakaan itu bisa menggunakan sistem otomasi. Kegiatan seperti menaruh tas di loker, membersihkan koleksi, dan sebagainya itu tidak memerlukan otomasi. Ada beberapa tujuan otomasi perpustakaan, antara lain, yang pertama, memenuhi kebutuhan pemustaka. Yang kedua, memenuhi kebutuhan pengelola perpustakaan. Dan yang ketiga, memenuhi kebutuhan organisasi. Saya sudah sedikit menjelaskan tentang konsep otomasi perpustakaan. Pertanyaan pertama untuk tugas adalah, jelaskan yang saudara ketahui tentang otomasi perpustakaan. Dalam pengembangan sistem otomasi perpustakaan, ada beberapa metode dalam membangun sistem otomasi perpustakaan. Yang pertama, System Development Life Cycle atau SDLC. Yang kedua, metode paket. Yang ketiga, prototip. Yang keempat, pemakai akhir atau end user. Dan yang kelima, melalui outsourcing. Ketika mengembangkan otomasi perpustakaan, kita perlu mengetahui komponen teknologi informasi, yaitu ada hardware, software, dan bandware. Komponen dalam hardware bisa dibagi lagi menjadi 3, yaitu input, proses, dan output. Contoh perangkat dalam komponen input adalah keyboard, microphone, kamera, mouse, dan scanner. Contoh dari perangkat proses itu antara lain CPU yang di dalamnya banyak sekali perangkat keras seperti RAM, hard disk, dan lain sebagainya. Sementara contoh untuk perangkat output ada monitor, printer, dan speaker. Lalu komponen software. Komponen software merupakan aplikasi yang biasa kita gunakan seperti Windows, Word, PowerPoint, Excel, Chrome, dan masih banyak lagi. Kemudian ada komponen bandware. Yang termasuk ke dalam komponen bandware ini adalah manusia yang menggunakan dan terlibat dalam sistem, seperti pemustaka, programmer, dan lain sebagainya. Pertanyaan kedua untuk tugas kali ini adalah sebutkan dan jelaskan komponen teknologi informasi. Baik, kita lanjutkan video ini dan kita mulai masuk ke dalam teknologi di perpustakaan. Ada beberapa contoh teknologi yang digunakan di perpustakaan yang termasuk ke dalam ekosistem otomasi perpustakaan. Antara lain, ada ini slide. Yang kedua ada Slims. Yang ketiga ada ePusnas. Yang keempat ada e-resources. Dan yang kelima ada media sosial. InListLite dan Slims merupakan 2 aplikasi perpustakaan paling banyak digunakan di Indonesia. Mengapa bisa banyak yang menggunakannya? Karena kedua aplikasi tersebut dibuat memang berdasarkan kebutuhan dari perpustakaan. Selain itu, kedua aplikasi tersebut dikembangkan oleh orang-orang yang memang mengerti tentang perpustakaan. InListLite dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional, sementara Slim salah satu pengembangnya merupakan dosen ilmu perpustakaan dari Universitas Indonesia yang bekerja sama dengan pustakawan. Kedua aplikasi ini berbasis web dan gratis dalam penggunaannya. Kemudian ePusnas, yang merupakan perpustakaan digital milik Perpustakaan Nasional. Aplikasi ini memungkinkan siapapun yang menjadi anggota Perpustakaan Nasional dapat mengakses koleksi Perpustakaan Nasional dari manapun, selama gadgetnya terkoneksi dengan internet. Lalu ada e-resources yang berisi banyak sekali jurnal ilmiah sehingga sangat bermanfaat terutama bagi akademisi dan peneliti.
Teknologi lain yang termasuk ke dalam ekosistem teknologi perpustakaan adalah media sosial. Media sosial ini digunakan sebagai sarana komunikasi antara perpustakaan dengan pemustakanya. Nah, itulah tadi rangkuman dari materi pengantar otomasi perpustakaan. Berikutnya adalah pertanyaan ketiga untuk tugas, yaitu sebutkan 2 aplikasi perpustakaan yang paling banyak digunakan di Indonesia. Dan satu lagi, coba jelaskan atau deskripsikan sistem otomasi yang digunakan di tempat Bapak Ibu bekerja. Atau jika memang belum menggunakan sistem terotomasi di perpustakaannya, Bapak Ibu bisa menggunakan sistem otomasi yang Bapak Ibu ketahui, atau mungkin pernah berkunjung ke satu perpustakaan atau melihat video di YouTube, sistem otomasinya itu seperti apa. Coba jelaskan. Jadi untuk tugas kali ini ada 4 pertanyaan. Silahkan mengerjakan dan semoga sukses buat Bapak Ibu. Dah.